Halo, assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu dan Buddha adalah salah satu agama tertua yang ada di dunia. Agama Hindu dan Buddha ini diperkirakan lahir di India. Hindu sendiri merupakan ajaran Weda yang bergabung atau bersatu berinteraksi dengan bangsa Drivida. Bangsa Drivida itu adalah bangsa asli dari India. Sedangkan agama Buddha itu lahir ketika salah satu pangeran, yaitu Pangeran Siddhartha, muak akan duniawi. Akhirnya dia itu pergi ke hutan sendirian bertapa dan akhirnya mengajarkan agama Buddha yang penuh dengan kasih sayang dan dilarang hidup bermewah-mewah. Lalu agama Hindu-Buddha beda nggak sih? Meski kerap disandingkan, agama Hindu dan Buddha itu ternyata cukup berbeda. Kita lihat yuk perbedaannya. Bedanya yang pertama itu kitab yang digunakan. Kalau Hindu itu nama kitabnya adalah kitab Weda, sedangkan Buddha itu adalah Tripitaka. Terus juga hari besarnya, kalau Hindu itu Nyepi, kalau Buddha Waisak. Lalu kalau Hindu itu kitabnya itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi yang hanya bisa mempelajari kitab itu adalah kasta tertentu. Kasta itu kelas tertentu. Nah, dalam Hindu itu adanya sistem kasta, jadi diperlakukannya itu sesuai dengan kelas-kelasnya. Lalu kalau di Buddha itu bahasa yang digunakan pada kitabnya itu adalah bahasa sehari-hari. Jadi semua kalangan bisa mempelajari kitab Tripitaka. Nah, yang paling membedakan itu di Buddha itu tidak ada sistem kasta. Jadi semuanya itu diperlakukan dengan sama. Nah, agama Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia itu berasal dari India dan Cina. Karena Indonesia itu letaknya strategis, jadi sejak zaman dulu itu Indonesia merupakan wilayah yang dilalui oleh jalur perdagangan India dan Cina. Maka dari itu karena saling bersinggungan dengan orang-orang India dan Cina, mau nggak mau adat istiadat, kebiasaan, bahkan agamanya itu masuk ke Indonesia. Ini ada beberapa teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia menurut para ahli. Yang pertama itu adalah teori Brahmana menurut Van Leer. Menurut Van Leer ini agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu dibawa oleh para ahli agama India yang datang ke Indonesia. Jadi para ahli agama di India itu sengaja ingin menyebarkan agamanya. Teori yang kedua adalah teori kesatria menurut C.C. Berg, Monckery, dan J.C. Moens. Kalau agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu dibawa oleh raja dan kesatria yang kabur dari India. Jadi pada abad kedua atau 3 itu di India itu terjadi peperangan antara kerajaan. Emang biasanya kerajaan itu kan suka berebut wilayah sama kekuasaan. Nah, raja-raja yang kalah atau kesatria yang kalah itu kabur melarikan diri karena takut dibunuh. Dia itu mencari daerah-daerah atau negara-negara yang dekat dengan India. Salah satunya adalah Indonesia. Teori yang selanjutnya adalah teori Vaishya. Menurut N.J. Krom, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Jadi kan emang sejak dulu itu Indonesia merupakan daerah yang strategis, maka dari itu banyak pedagang kan yang datang ke Indonesia, yang singgah ke Indonesia. Nah, pedagang-pedagang tadi tidak hanya berdagang tapi juga berinteraksi sehingga secara sadar dan tidak sadar menularkan kebiasaannya serta pahamnya dan agamanya ke rakyat Indonesia. Nah, teori ini yang paling banyak pendukungnya. Lalu teori yang selanjutnya adalah teori Sudra. Menurut Van Weber, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh budak. Budak di sini maksudnya adalah rakyat jelata yang diperjualbelikan untuk diambil jasanya. Nah, karena maraknya perdagangan budak di India pada saat itu, jadi budak-budak yang kabur itu melarikan diri dari negaranya, dan salah satunya negara tujuannya itu adalah Indonesia. Teori yang terakhir adalah teori arus balik. Menurut F.D. Kabos, orang yang aktif membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia itu adalah orang Indonesia yang sendiri. Jadi orang Indonesia yang pergi ke luar negeri, nah diem di luar negeri itu, mereka itu kan secara nggak sadar mengikuti atau melihat bahkan menerapkan kebiasaan dan kebudayaan baru. Nah, ketika mereka balik lagi ke Indonesia, mereka juga secara nggak sadar menularkan ke orang-orang sekitar mereka di Indonesia. Gitu. Jadi ada 5 teori ya menurut para ahli. Ada yang menurut para ahli itu dibawa oleh ahli agama, terus ada yang dibawa oleh kesatria yang kabur, budak yang kabur, pedagang, dan juga orang Indonesia sendiri yang pergi ke luar negeri.
Selanjutnya kita akan bahas kasta. Kasta itu adalah kelas atau golongan-golongan. Jadi di agama Hindu itu diperlakukannya itu sesuai golongan-golongan, sesuai dengan kastanya. Ada 5 kasta. Yang pertama itu kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini adalah kasta tertinggi, jadi yang paling dihormati. Kasta Brahmana ini terdiri dari para ahli agama. Terus kasta yang kedua itu di posisi 2 itu ada yang namanya kasta kesatria, yang isinya itu raja-raja atau para pemimpin. Setelah ahli agama dan para pemimpin, yang selanjutnya itu adalah kasta Waisya, yaitu pedagang. Jadi pedagang itu berada di posisi ketiga karena pedagang itu dianggap sebagai mata pencaharian yang paling baik pada saat itu. Lalu kasta yang selanjutnya, golongan yang selanjutnya itu adalah Sudra, rakyat biasa. Dan yang paling bawah itu adalah kasta paria. Kalau paria itu rakyat terbuang kayak narapidana, kayak gitu, yang paling bawah pokoknya. Nah, urutan ini tuh sama kayak urutan diperlakukan paling baik gitu. Jadi paling bawah itu yang paling diperlakukan tidak baik, sedangkan yang paling atas itu yang paling diperlakukan dengan sangat spesial. Oh iya, tadi nama-nama teori dan juga nama kasta ada beberapa yang sama kayak Brahmana, Ksatria, Waisya. Tetapi harus diingat ini berbeda ya. Kalau teori itu yang paling bawahnya itu adalah teori arus balik. Kalau kasta itu adalah kasta paria. Ada dampaknya nggak sih buat Indonesia dari proses masuknya agama Hindu dan Buddha? Tentu berdampak banget buat Indonesia dari beberapa aspek. Yang pertama itu dilihat dari aspek agama, jelas banget kalau masuknya agama Hindu Buddha berarti mempengaruhi di bidang agama. Jadi banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha. Awalnya sebelum menganut agama Hindu dan Buddha, Indonesia itu menganut kepercayaan yaitu animisme, dinamisme, dan toteisme. Yang kedua itu adalah di bidang sosial. Salah satu dampaknya itu adalah adanya sistem kasta, karena di Hindu itu adanya sistem kasta, jadi golongan. Jadi diperlakukannya itu sesuai dengan golongan. Lalu banyaknya orang India. Lalu politik dan pemerintahan. Nah, sejak adanya agama Hindu Buddha dari India dan Cina, bentuk pemerintahan yang ada di Indonesia itu berubah. Awalnya Indonesia itu hanya dipimpin oleh seorang kepala suku. Nah, ketika agama Hindu dan Buddha masuk, Indonesia itu mulai mengadaptasi sistem kerajaan. Salah satu yang pertama itu adalah kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Hindu. Nah, raja pertamanya itu, raja yang mendirikan kerajaan Kutai itu adalah mantan kepala suku. Dampak yang selanjutnya itu adalah adanya kerjasama di bidang ekonomi. Lalu Indonesia juga mulai mengenal ekspor impor walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Lalu di bidang arsitektur itu adanya candi. Selain adanya candi juga, bangunan-bangunan yang ada di Indonesia itu menyerupai bangunan-bangunan yang ada di India dan juga di Cina. Kalau di bidang kebudayaan banyak banget kayak makanan, cara berpakaian, terus juga upacara-upacara adat. Lalu juga kayak sampai sekarang ada itu upacara ngaben namanya, yang menaburkan abu yang sudah meninggal. Itu adalah salah satu dampak dari masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah di bidang pendidikan. Nah, sebelum agama dan kebudayaan Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia, Indonesia itu belum mengenal tulisan. Ketika agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia, barulah rakyat Indonesia mengenal huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Maka berakhirlah masa praaksara di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan bahas beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kita bahas 2 kerajaan dulu, yaitu Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan lain akan kita bahas pada semester selanjutnya. Jadi, Kerajaan Kutai itu adalah kerajaan pertama Hindu yang ada di Indonesia. Letaknya itu adalah di Kalimantan Timur. Nah, Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang didirikan oleh seorang kepala suku pada saat itu di daerah itu, yang akhirnya mengadopsi sistem kerajaan, yaitu bernama Kudungga, sekaligus menjadi raja pertama dari Kerajaan Kutai. Meskipun Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, tapi Kerajaan Kutai ini berhasil menyejahterakan rakyatnya pada saat itu, apalagi masa pemerintahan
Mula Warman itu disebut sebagai masa puncak kejayaan dari kerajaan Kutai. Karena menurut prasasti Yupa disebutkan kalau pada masa pemerintahan Mula Warman itu beliau itu berhasil menyembelih 20.000 ekor sapi sebagai persembahan untuk dewa. Nah bayangin persembahan aja bisa menghasilkan 20.000 sapi. Itu saking sejahteranya kehidupan pada masa pemerintahan Mula Warman. Ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Kutai. Yang pertama itu adalah Yupa. Yupa itu bentuknya itu seperti batu, tapi ada tulisan-tulisan yang merupakan huruf Parawa dan bahasa Sanskerta. Nah, isi dari tulisannya itu adalah menceritakan tentang silsilah keluarga dari kerajaan Kutai. Lalu juga menceritakan atas pencapaian-pencapaian dari Mula Warman. Salah satunya itu adalah yang tadi ya 20.000 ekor sapi yang gitu. Kedua itu adalah Ketopong Sultan. Nah, Ketopong Sultan ini adalah mahkota raja yang terbuat dari emas murni seberat 2 kg yang hanya dipakai ketika ada acara-acara tertentu. Nggak kebayangkan kalau tiap hari pakai ini 2 kilo di atas kepala. Kalau rajanya punya ketopong sultan, nah ratu atau permasyurinya itu punya kalung uncal. Jadi kalung uncal ini adalah kalung yang terbuat dari emas murni. Nah kalung ini ternyata kapelan, jadi pasangannya itu ada di kerajaan di India. Namanya kalung uncele, hampir mirip kayak uncal. Nah cuman ada 2 gitu, jadi saking dipercayanya Indonesia pada saat itu untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha, akhirnya Indonesia itu, kerajaan Kutai itu diberikan hadiah berupa kalung uncal. Yang selanjutnya adalah kura-kura emas. Kalau ini adalah semacam mahar gitu, jadi kalau mau ngelamar itu pakai yang kayak gini. Ini terbuatnya dari emas ya, dan segede badan kayak gini. Oke, itulah beberapa peninggalan dari kerajaan Kutai. Sebenarnya masih ada yang lain, tapi Ibu bahas cuman beberapa aja. Lalu kita lanjut ke kerajaan yang selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerajaan Tarumanegara. Kalau kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu paling tua di Indonesia. Nah, kalau kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu paling tua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Jayasingawarman, tapi mencapai puncaknya itu ketika masa pemerintahan Purnawarman. Bahkan Raja Purnawarman ini digadang-gadang mirip dengan Dewa Wisnu. Bahkan sampai tunggangannya pun sama. Purnawarman itu memiliki gajah sebagai tunggangannya, dan Dewa Wisnu juga sama diibaratkan menunggangi gajah. Banyak prasasti Tarumanegara yang ditemukan, dan rata-rata semuanya itu menuliskan tentang kegagahan, tentang kewibawaan, tentang kesuksesan dari Purnawarman. Ini adalah prasasti-prasasti yang ditemukan. Ada prasasti Tugu, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Ciarutun, Muara Ciantan, dan Cindahiang. Nah, yang paling ikonik itu adalah prasasti Tugu. Jadi ini adalah prasasti Tugu, isinya itu menceritakan tentang pada masa pemerintahan Purnawarman, beliau itu berhasil membuat saluran yang panjang. Sekarang dikenal dengan Sungai Gomati. Nah dulu itu dibuatnya itu hanya dalam 21 hari. Saluran tersebut digunakan sebagai irigasi untuk mengairi lahan-lahan warga. Oh iya, kerajaan ini hancur akibat kekosongan masa pemerintahan karena raja terakhirnya itu lebih memilih mendirikan kerajaan yang lebih kecil di pinggir Sungai Gomati. Selain itu adanya serangan dari Majapahit yang menyebabkan kerajaan ini hancur. Sampai sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa di semester selanjutnya.